Persiapan demi persiapan terus dilakukan PSSI dan semua elemen timnas untuk menyambut laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Tentu saja, semua dilakukan agar tim Garuda bisa bermain dengan motivasi tinggi, mengingat lawan yang dihadapi adalah dua tim kuat di Asia. Meskipun begitu, cukup disayangkan karena Missile Girls nggak bisa join karena masih harus pemulihan. Dah, nggak usah dihujat, malu-maluin aja. Pantesan negara kita dicap IQ 78. Nah, di satu sisi, fans timnas Indonesia pun juga secara total akan mendukung habis-habisan timnas di GBK. Yang mana itu dibuktikan dengan sold out-nya tiket yang disediakan panitia. Gak cuma untuk laga melawan Jepang, tapi juga laga melawan Arab pun juga udah sold out. Padahal jarak pertandingannya masih cukup jauh. Namun kembali lagi, ini soal cinta dan gak ada yang bisa menjelaskan soal itu. Jelas melihat fakta yang ada, tergambar jelas gimana nantinya meriahnya GBK untuk dua laga tersebut. Sesuatu yang pada akhirnya membuat pelatih Arab, Hervé Renard, merasa takjub sekaligus bingung dengan antusiasme fans timnas Indonesia. Di mana ia bahkan mengaku kalau di Asia, mungkin fans Garuda lah yang dirasa paling gila. Sebab khusus laga melawan Arab terhitung luar biasa, tiket sudah sold out. Bahkan dengan jarak pertandingan yang dirasa masih sangat jauh. Gak tahu aja dia. Kalau orang sini tuh tipenya emang suka cepet-cepetan. Makanya di Indonesia jarang banget kan ada antrian yang rapi. Ups, nggak bercanda. Tapi untuk urusan timnas nih, sangat amat boleh buat cepet-cepetan. Karena ini membuktikan rasa antusiasme yang besar. Beda dengan dulu, boro-boro sold out cepet. Kejual setengah hamin satu pertandingan aja udah bagus. Kasarnya seperti itu. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sepak bola. Halo teman-teman, apa kabar? Tentu Anda dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga tercinta dimanapun Anda berada. Teman-temanku sekalian, kalau kita dengar dari penyampaian berita ini, yaitu Missile Girls disayangkan tidak bisa hadir ya, tak bisa datang ke Indonesia untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Tentu ini menjadi kabar buruk ya buat timnas Indonesia, karena Missile Girls sangat dibutuhkan di timnas Indonesia. Missile Girls ternyata dalam keadaan cedera atau dalam keadaan masa pemulihan. Memang kemarin dia bermain 20 melawan Ajax Amsterdam, namun di klub dari hasil pertandingan tersebut diperhatikan Missile Girls tidak bisa melanjutkan permainan untuk bergabung ke timnas. Takutnya cederanya akan kembali. Jadi kita harapkan, kita doakan aja semoga Missile Girls pulih dan siap membela timnas ke depannya. Kita tahu sekarang sudah ada Kevin Dick, mungkin Kevin Dick lah yang bisa menggantikan Missile Girls. Dan kabar selanjutnya yang mengebohkan yaitu tiket untuk nonton laga timnas menghadapi Jepang itu udah sold out, termasuk menghadapi Arab Saudi. Bayangkan, begitu antusiasnya fan timnas Indonesia untuk menonton secara langsung di Stadion Gelora Bung Karno. Sampai-sampai pelatih dari Arab Saudi terkejut dan kagum. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut kabar berikutnya. Hervé Renard mengaku sangat sempat nggak habis pikir dengan fanatisme supporter timnas Indonesia. Sebab nggak butuh waktu lama usai pengumuman tiket dibuka, secepat itu tiket langsung sold out. Ya, per tanggal 2 November kemarin PSSI mengumumkan jika tiket antara Indonesia melawan Jepang telah resmi dijual. Dan diketahui, dari segi harga cenderung lebih murah dibandingkan saat melawan Australia kemarin, di mana tiket termahalnya seharga Rp1.400.000.
sementara yang paling murah seharga Rp240.000. Tentu saja ini menjadi kabar baik bagi fans timnas yang ingin menonton langsung ke stadion. Gak cuma itu aja, mulai bulan ini PSSI juga membuat gebrakan, yakni penerapan Garuda ID untuk setiap pembelian tiket. Jadi sebelum membeli tiket, fans harus mendaftar Garuda ID terlebih dahulu. Tujuannya jelas adalah untuk menghindari beberapa kecurangan yang tidak diinginkan kayak calo dan lain-lain. Dan cuma berselang kurang lebih 3 hari, tiket timnas Indonesia versus Jepang diketahui ludes terjual. Nah, setelah tiket versus Jepang dinyatakan sold out, nggak berselang lama, tiket laga Indonesia versus Arab juga dinyatakan ikutan sold out. Padahal kalau dihitung-hitung, jarak pertandingannya masih terbilang cukup jauh. Tapi semua tiket dinyatakan udah ludes bahkan sebelum laga melawan Jepang dilakukan. Tentu saja ini adalah hal yang sangat positif. Ingat dulu pas timnas main, terutama pas era kegelapan, boro-boro ya kan sold out, lawang kejual setengah aja udah bagus. Tapi sekarang mantap jiwa deh pokoknya. Dimana artinya kepercayaan dan kecintaan publik kepada timnas Indonesia memang benar-benar udah luar biasa. Iya teman-teman, inilah satu buah kebanggaan buat kita ya. Begitu antusiasnya, inilah membuat kita bangga teman-teman. Bayangkan, pertandingan menghadap Arab Saudi itu masih 1 minggu lagi. Namun tiket untuk jadwal nonton versus Arab Saudi itu sudah sold out, sudah habis. Itu membuat pelatih Arab Saudi kagum dan heran begitu antusiasnya penonton di Indonesia, yaitu untuk mendukung timnas Garuda. Oke teman-teman, kita lanjut lagi kabar ini. Pada hati sembunyi embun pagi, perjuangan sejati diukir di relung hati, lawan semua rintangan, tak kenal arti rasa letih, jiwa-jiwa kuat bercahaya pada purnama gigi. Harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara, gemuruh dalam dada, cita-cita membara, terjalani jalan tak pernah henti berlari, Garuda di dadaku kini dan di abadi. Tiap melihat realita yang ada, wajar jika Hervé Renard begitu terkejut sebab selama dirinya di Asia, belum ada fans yang sefanatis itu. Ramai di stadion iya, tapi hal-hal yang kayak gini itu loh jelas menjadi hal yang menurutnya luar biasa. Dimana itu menjadi bukti kalau perkembangan timnas Indonesia memang udah bagus. Kalau enggak, ya nggak mungkin fans mau ibaratnya borong tiket bahkan dengan jarak pertandingan yang terbilang masih jauh. Sesuatu yang kemudian juga diamini oleh pelatih Jepang Hajime Moriyasu, yang mana ia cukup merasa kagum dengan fanatisme supporter Indonesia yang dari dulu hingga sekarang tetap luar biasa. Maka dari itu, ia berharap dengan pengalaman para pemainnya yang meliput di level tertinggi, gak akan terpengaruh atau merasa tertekan dengan banyaknya fans tim Garuda yang hadir di stadion. Sebab ia pun tak bisa menafikan kalau atmosfer di GBK sangatlah intimidatif bagi lawan. Ditambah timnas Indonesia sedang dalam mode mencoba bangkit, maka sudah pasti tekanan dan atmosfernya akan jauh lebih gila. Kami akan menghadapi atmosfer yang sangat menantang dengan ribuan supporter yang hadir. Itu akan memberikan tekanan tersendiri bagi pemain kami. Kami harus tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh atmosfer penonton di stadion yang terkenal intimidatif bagi lawan. Tim kami harus mampu menjaga konsentrasi untuk bisa bermain dengan baik meskipun ada banyak tekanan dari luar. Ucap Moriyasu dikutip dari Nikan Sport. Memang inilah yang perlu kita puji ya teman-teman ya. Dukungan supporter timnas Indonesia ini sangat luar biasa. Tidak ada selain Indonesia yang bisa melakukan di Asia ini. Begitu juga sama pelatih timnas Jepang, dia memang mengakui bahwasanya supporter timnas Indonesia itu dari dulu sampai sekarang itu mensupport timnas luar biasa. Apalagi sekarang timnas Indonesia itu memberikan kemajuan ya. Tentu dari kemajuan ini para fans semakin semangat untuk mendukung dan memberi support untuk timnas Indonesia. Inilah salah satu menambah kekuatan buat timnas Indonesia yang didukung oleh puluhan ribu supporter. Lihat aja nanti di Stadion Gelora Bung Karno di tanggal 15 November ini. Semua mata akan melihat bagaimana meriahnya dan bagaimana gemuruhnya untuk menyaksikan
secara langsung di GBK. Oke, kita lanjut kembali teman-teman. Sementara itu, mantan pelatih Timnas Arab, Roberto Mancini, sebagaimana dikutip dari Al Madinah, juga merasa kalau supporter Indonesia ini sangat beda dari yang lainnya. Yang paling mencolok tentu saja keberadaan fans yang di mana-mana selalu ada, dan hebatnya selalu ramai ketika laga away. Seperti yang terjadi di pertemuan pertama kala Arab dan Indonesia main satu-satu. Di sana terlihat jelas kalau supporter Indonesia seolah-olah malah yang jadi tuan rumah, karena ya emang terdengar lebih berisik. Apalagi ketika timnas Indonesia mencetak gol atau saat Martin Pas melakukan save penalti. Di situ terlihat jelas walah ngeri abis. Coba teman-teman dengarkan itu. Itu suara supporter timnas Indonesia yang ada di Arab Saudi waktu timnas away ke Arab Saudi ya. Kita mendapatkan gol 1, datu dibalas sama Arab Saudi menjadi 1-1. Begitu meriah di sana, seakan-akan timnas Indonesia sebagai tuan rumah. Bayangkan, apalagi di GBK nantinya, itu bertambah bergemuruh ya. Itulah teman-teman kehebatan timnas Indonesia. Perhatikan itu. Di saat di sisi lain, meskipun Indonesia cukup merasa kaget gol, terutama dengan sikap fans timnas, Hervé Renard merasa yakin kalau timnas Arab akan bisa bangkit dan mengatasi segala tekanan yang ada. Dan ia pun juga merasa pede dengan sisa 6 pertandingan yang dimiliki, timnya masih mampu finish di urutan pertama atau kedua. Saya mengenal para pemain, dan saya menyadari besarnya bakat mereka. Situasi saat ini tidak baik, tetapi bukan yang terburuk. Masih ada 6 pertandingan lagi hingga akhir kualifikasi. Oleh karena itu, misinya jelas. Tempat pertama dan kedua lolos ke Piala Dunia. Dan semuanya masih mungkin. Itu tidak akan mudah, tapi itu mungkin. Mereka hanya perlu mengingat apa yang telah mereka lakukan beberapa tahun yang lalu, bukan di masa lalu yang jauh. Para pemain harus berdedikasi pada tim. Ini adalah tantangan besar yang harus dicapai. Saya memiliki kepercayaan penuh kepada mereka. Ucap pelatih maco nan galak tersebut dikutip dari almadinah.com. Lawan semua rintangan, tak kenal arti rasa letih, jiwa-jiwa kuat, bercahaya. Jadi pelatih timnas Arab Saudi ini, dia merasa yakin akan merubah kembali seperti di saat merubah kembali cara pola permainan Arab Saudi dari selepasnya pelatih sebelumnya yaitu Mancini ya. Pelatih Arab Saudi yakin bahwasanya di pertandingan menghadapi Indonesia dia akan bisa mengatasi gemuruhnya supporter timnas Indonesia dan permainan timnas Indonesia, karena harapan dia lolos ke Piala Dunia dengan posisi di dalam grup C 1 atau 2. Itu keyakinan dari pelatih timnas Arab Saudi. Tapi di sebalik itu tentu teman-teman dan saya, kita malahan seperti itu juga. Kita berharap timnas Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi di kandang kita. Kita tetap optimis teman-teman. Ayo kita simak kembali berita ini. Yap, terlepas dari apapun, semoga saja untuk 2 laga di bulan November ini, semua pemain benar-benar dalam kondisi terbaik. Meskipun Meisilgers nggak bisa join, seenggaknya Kevin Dix udah bisa debut sejak lawan Jepang. Jadi sudah pasti itu akan sangat berpengaruh. Karena dengan kualitas dan pengalaman yang ia punya, kekuatan tim Garuda akan jauh lebih oke. Kita harapkan ya teman-teman ya, mudah-mudahan chemistry-nya cepat dapat. Dan buat Coach Shin, nggak henti-hentinya kami berharap kalau di pertandingan nanti, 11 pertama yang tampil sejak menit awal adalah mereka para pemain diaspora. Kalaupun ada yang tanda kutip lokal, yaitu cuma Rizky Ridho yang layak. Sedangkan sisanya, maaf. Sebab ini lawannya Jepang, yang diisi pemain yang main di Liga Top Eropa. Dan Arab asuhan Hervé Renard, yang kita tahu mainnya gimana. Bukan ngelawan tim macam Laos, Malaysia, Kamboja, apalagi Vietnam. Maka dari itu, dibutuhkan pemain yang udah terbiasa main di level tertinggi. Dan sejatinya, kita itu punya kok pemain yang ada, atau paling enggak mendekati di level itu untuk saat ini. Martin Pas,
Chase, Kevin Dix, Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Tom Haye, Eliana Reinders, dan Ragnar adalah pemain yang saat ini tersedia yang secara jam terbang nggak usah diragukan lagi. Bahkan sejelek-jeleknya Jordi Amat sekarang, kata orang, leadership dan pengalamannya jelas adalah yang paling tinggi. Untuk itu semoga aja Coach Shin lebih pede dan nggak terpengaruh sana-sini, apalagi soal tekanan harus ada pemain tanda kutip lokal. Ingat, timnas itu yang penting kualitas. Nggak peduli dia main di mana. Asal kualitasnya dirasa memenuhi standar, ya udah, berarti itu yang terbaik buat main, kan gitu. Pokoknya ingat-ingat terus, mindset adalah doa dan usaha adalah seni. Masuk lapangan, lawan siapapun harus dengan kepala tegak serta diimbangi mindset you have to win. Masalah hasilnya gimana yaitu nanti. Yang penting fight dulu habis-habisan dan berikan segalanya di atas lapangan. Oke, kita Garuda. Oke teman-teman, dari sepanjang berita yang kita dengarkan tadi, bahwasanya antara Jepang, Arab Saudi, Indonesia itu sama-sama berusaha untuk mendapatkan poin di pertandingan bulan November ini. Dari hasil ini akan menentukan langkah-langkah ke depannya. Tentu kita sebagai tuan rumah, kita berharap kita yang mendapatkan poin dari dua laga ini. Karena kalau kita mendapatkan hasil maksimal yaitu 6 poin, tentu ini langkah kita semakin baik teman-teman. Namun harapan paling besar yaitu kita bisa mengalahkan Arab Saudi. Kalau kita menghadapi Jepang, ya sekurang-kurangnya kita draw lah menghadapi Jepang ini, jadi sehingga kita mendapatkan 4 poin. Itu membuat langkah kita semakin terbuka untuk mengambil posisi keempat atau ketiga atau kedua. Itu harapan kita semua teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja berita ini. Atas kehadiran teman-teman saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan saya sudahi dengan wassalam.